Ya, jadi saya diajak sama Pak Ustadz Fatih Karim satu program kurban ya. Mungkin program kurban ini kan banyak ya di mana-mana. Tapi yang menarik dari sini adalah satu amal dua pahala. Saya nanya Pak Ustadz apa maksudnya satu amal dua pahala? Jadi ketika si daging kurban itu dibagikan kepada orang yang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, memang sengaja mencari ke pelosok-pelosok yang memang walaupun di situ mungkin apa namanya daerah muslim atau bukan mayoritas bukan muslim, dan yang satu lagi adalah selain kurban Indonesia bisa baca Quran karena ternyata ya tadi yang kita bicarakan 60-70% muslim di Indonesia itu belum bisa baca Quran. Oh, saya bilang sangat brilian sih, kalau menurut saya sih brilian banget gitu ya. Bukan masalah satu amal dua pahala gitu ya, tapi buat saya ini satu kerja yang hebat gitu. Satu tujuan tapi bisa bisa jadi dua gitu, dan bahkan bisa menyebar kemana-mana gitu. Jadi makanya saya ikutan, mau diajak kerjasama, mau memviralkan, mau menjadi brand ambassador kalau kerennya mah gitu ya. Kalau tadi kata Mas Adit mah jadi corongnya gitu, mau banget. Tapi bisa dikatakan ini kan katanya memang sebelumnya juga memang sudah ikut kurban bareng di sini atau seperti apa? Jadi gini, karena saya sama Pak Ustadz Fatih Karim tuh dulu justru kerjasamanya di rumah singgah yang di Bandung, rumah singgah Al Fatih. Nah, terus pas masuk Idul Adha, saya kurban karena kebetulan saya sekitar selalu yang biasanya tuh selalu tuh ada empat gitu ya. Jadi suka dibagi dua-dua gitu. Nah, yang dua saya kasihin ke rumah singgah Al Fatih gitu dulu tuh, nitip nitip kurban di situ. Nah, pas ada ini amazing kurban, ya makin semangat lah gitu, makin semangat aja. Wah, oke 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 Pak Ustadz, yuk aku ikut gitu. Jadi ya insya Allah lah berkah. Tapi biasanya sini memang kurban seperti apa sih Kak kalau misalkan tradisi Arman sendiri tiap tahunnya? Apakah jatuh kayak nitip atau kurban langsung atau seperti apa? Dua, ada yang kurban langsung, itu kalau kurban langsung biasanya yang di Bandung, Mama. Terus satu lagi nitip. Nah, yang kemarin-kemarin itu nitip, itu yang terakhir tuh kemarin tahun kemarin di Rumah Singgah Al Fatih. Yang sekarang saya ikut ke sini ke Amazing Kurban. Jadi yang empat itu sih tetap apa sih kultur lagi apa kebiasaan saya itu, dua di Jakarta, dua di Bandung. Yang dua di Jakarta saya titip di masjid yang saya biasa sholat di Jakarta daerah Pondok Indah. Yang dua itu, nah itu di mama, di rumahnya mama itu biasanya langsung tuh kurban di situ dengan dibantu sama tetangga-tetangga, ada pausadnya di situ. Nah, yang kali ini karena ada program ini saya kurban juga tiga untuk almarhumah bapak saya, almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya, almarhumah Tanita kakak saya, nitip di sini karena buat saya ini satu program yang keren. Pentingnya makanya untuk Kang Arman sendiri tetap ke apa kandangnya juga untuk milih-milih Ya, atau ini seperti jadi apa? tadi ini programnya tuh sebetulnya hari ini tuh lumayan dari tadi pagi saya udah ngambil konten-konten. Terus sholat Jumat tadi, setelah sholat Jumat ini sekarang jumpa pers. Sekarang dengan tim Quran Cinta Foundation ini ke kandang. Tadinya mau diterusin ke kelas Quran, tapi karena saya udah ada acara jam 7 malam nanti ada meeting, yang kelas Quran kayaknya diundur. Insya Allah kalau bisa sebelum Idul Adha, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa setelah Idul Adha, karena kan kalau Indonesia bisa baca Quran mah itu harus seterusnya lah, nggak usah nunggu Idul Adha kan, ya kan, jadi seterusnya aja. Kak ini artinya memang kalau misalkan Kalian ini juru bicaranya dia. ya iya makanya jadi Dia mulu. kayak misalkan ngambil kurban berarti artinya dia harus bisa baca dulu sebelum ngambil. Nggak, jadi programnya dari sini tuh ketika memberikan si daging kurban itu, udah pasti dipilih kan, dipilih daerah yang memang wah ini banyak muslim tapi di sini tuh gak ada sekolah, gak ada apa dan segala macam. Nah, ke situ dikasih sambil tadi yang Mbak Adit sama siapa? Mas Ridwan itu kan tadi langsung tuh ke Lombok, langsung diajarin sama Pak Ustadz yang di sana gitu. Dan tadi secara pengajaran lucu kan. Lagu apa sih tadi ya? Kalau nggak salah naik-naik ke puncak gunung ya, naik-naik ke puncak gunung, dibikin tapi liriknya diganti dengan apa kata-kata Quran, bahasa Quran.
Akhirnya kan itu kan lebih cepat nerapnya gitu. Jadi kayak gitu si programnya kayak begitu. Jadi makanya kemarin Pak Ustadz Karim bilang, alhamdulillah Kang, satu hari itu mereka benar-benar dari yang nggak bisa sampai bisa, walaupun masih ya istilahnya kalau ABC dia A B C masih gitu, tapi udah bisa kan. Ketika orang itu kan secara psikis kan, ketika orang dapat mainan baru tuh kan kadang-kadang langsung excited gitu kan, di dalam 2 minggu 3 minggu mah pasti itu aja nah itu kan, itu yang paling, makanya yang saya bilang wah ini Pak Ustadz ini idenya keren banget, saya bilang bagus banget, ini bagus banget. Jadi insya Allah bisa mengurangi lah dari 70 jadi 60, dari 50 insya Allah 100% ntar bisa baca Quran. Terinspirasi nggak dari metode pembelajaran itu untuk membuat lagu religi dari Kang Arman? Gigi lagu religi udah banyak banget mas. Ya, Mas. Gini kan kalau ini beda ya, industri musik tuh sekarang kan berkembang, udah beda lagi gitu. Enggak, tidak segampang lagi kayak seperti dulu. Ketika kita mengeluarkan karya, otomatis semua konsentrasi ke oh ini, oh Gigi lagi ngeluarin karya, semua tuh bisa denger. Tapi kan sekarang tuh karena udah streaming, masing-masing di handphone masing-masing juga udah beda-beda. Mungkin ada yang Spotify, mungkin ada yang Apple Music, apa segala macam. Dengerin musiknya juga ada beda-beda. Kalau dulu kan nggak, lihat TV dan sebagainya. Jadi ketika dihubungkan dengan apakah ada inspirasi ke lagu religi, kalau Gigi kan udah banyak banget ya lagu religi. Justru yang saya senang adalah dikolaborasikan gitu, ketika misalnya nanti, misalnya nih ya, misalnya kemarin sebetulnya puasa kemarin kita tur sama Kemenag berapa titik? 6 titik di beberapa pesantren. Tapi kan kalau pesantren udah pasti bisa baca Quran gitu kan. Nah kan bisa aja misalnya dikolaborasikan dengan idenya dari Cinta Quran Foundation ini, untuk misalnya Gigi main di mana, terus kita lari ke tempat yang dari jauh dari situ pelosok yang memang tidak bisa, banyak yang tidak bisa baca Quran. Kayak begitu. Karena kalau karya musik 30 tahun mas, udah banyak karyanya. Jadi ya buat kita mengeluarkan karya baru lagi mesti dipikirin dulu lah. Ntar dulu harus ada program kerjanya dulu baru kayak gitu. Jadi ya lebih baik sih saya bilang kita kolaborasi dengan project ini gitu. Itu yang lebih masuk di akal daripada mengeluarkan satu karya mengeluarkan satu karya lagu. Kadang-kadang kan orang gue cuma denger lagunya doang gitu kan, iya kan, lebih kayak gitu. Ada rencana nggak kolaborasinya dalam bentuk konser keliling? Insya Allah. Tapi karena kan itu kan memang kalau udah ngomong masalah konser kan berarti butuh IO, butuh promotor. Nah itu kan yang harus dibicarakan. Tidak segampang itu gitu mas. Tidak bisa aja sih gencerengan gitu ya dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang kita pengennya yang proper lah gitu segala macamnya. Bisa, tapi ide itu sangat bisa direalisasikan. Nanti insya Allah saya ngobrol sama Pak Ustadz Fatih. Melihat Indonesia sendiri banyak sekali yang belum bisa membaca Al-Quran. Tapi dari keluarga Kang Arman sendiri khususnya untuk anak, gimana sih cara mengajarkan Al-Quran? Alhamdulillah kan kalau anak saya sekarang udah di Inggris ya, lagi S2. Tapi kan dia waktu dulu sekolahnya di Al-Azhar, waktu di sini. Jadi alhamdulillah kalau baca Al-Quran udah bisa. Terus juga saya selalu, walaupun saya jauh sama Dewi sama anak saya, selalu ngingetin kamu pokoknya barang satu ayat kamu tetap satu hari itu harus gitu. Gak usah muluk-muluk lah, misal 1 juz atau enggak, gak usah muluk-muluk, 1 ayat juga nggak apa-apa. Tapi kan insya Allah istiqomah itu yang justru yang bagus gitu. Jadi ya alhamdulillah anak saya walaupun jauh dari orang tuanya, alhamdulillah masih terjaga. Kang Arman sendiri cukup keras nggak sih untuk mengajarkan agama ke anak? Iya kerasnya ala saya gitu ya, karena beda ya, bukan zaman saya. Kalau zaman saya sama orang tua main pecut main apa udah cuek-cuek aja. Kalau sekarang kan memang harus dengan bahasa. Sekarang itu harus dengan bahasa, cara bahasa dan cara segala ya dengan kekiniannya gitu. Ngerti nggak sih? Beda dengan zaman saya. Kalau zaman saya kan ketahuan saya nggak ke masjid bisa digebote 3 kali dan sebagainya gitu. Kalau sekarang cara bahasa dan cara psikologi yang tepat kepada anak. Sekarang sendiri Kurbannya di mana maksudnya untuk menghadiri ketika pemotongan segala macam? Bandung kayaknya, insya Allah sih Bandung. Biasanya sih Bandung ya karena mamah kan, jadi kan ya mamah juga kan udah sepuh ya, udah 8. Kemarin alhamdulillah baru ulang tahun 89. Jadi ya mamah tuh lebih pengen bareng lah gitu, kalau kurban tuh barengan di situ. Kumpul sama anak-anak juga yang di Ya kagak lah, Najwa mah tetep aja di sana, dia lagi masih kuliah kan. Tapi lebih galak Kang Arman apa Teh Denis? Iya. Ibu lah, Galak Bola, bisa Mas. mungkin kan? Teman-teman tegas masih bukan ada galak. Saya harus ke kandang. yang Iya, tidak enak kalau utusan kambing sudah menunggu. Ya, mangga, Nun. Assalamualaikum.